warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang praktikum ilmu listrik dan pengukuran. Topiknya tentang hukum-hukum rangkaian. Apa saja yang ada pada hukum-hukum rangkaian tersebut? Yang pertama yaitu tentang hukum Ohm. Jika sebuah penghantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial. Atau hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Secara matematis, hukum Ohm tersebut V sama dengan I dikali dengan R. V sama dengan tegangan, satuannya volt. I sama dengan arus, satuannya ampere. Dan R sama dengan hambatan, satuannya ohm. Hukum rangkaian yang kedua yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi kedua. Hukum Kirchhoff terbagi dua. Pertama, hukum Kirchhoff 1. Apa itu hukum Kirchhoff 1? Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Dengan kata lain, jumlah aljabar arus yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Jadi secara matematis, sigma arus pada satu titik percabangan sama dengan 0. Atau sigma arus yang masuk percabangan sama dengan sigma arus yang keluar percabangan. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua yaitu hukum Kirchhoff 2. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Jadi secara matematis sigma V sama dengan 0. Nah, peralatan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu papan breadboard, beberapa buah resistor, dan power supply. Power supply-nya kali ini kita akan menggunakan beberapa buah baterai yang terdiri dari VS1 dan VS2. VS1-nya sesuai dengan data yang kita ukur, begitupun untuk yang VS2-nya sesuai yang kita ukur. Nah, ini merupakan bentuk dari papan rangkaian yang akan kita gunakan. Ini dinamakan dengan papan breadboard. Dia terdiri dari beberapa macam atau beberapa buah lubang. Nah, antar lubang ini dia terhubung oleh kawat di dalamnya. Jadi antar lubang ini dia terhubung oleh kawat. Jadi artinya ini hubungannya menyatakan sama antar titik-titik atau antar lubang-lubang ini. Begitupun untuk yang di sampingnya. Nah, ini juga terhubung ke bawah dan ke samping dia tidak terhubung. Jadi antara titik ini dengan titik ini dia putus. Dia terhubungnya ke bawah ini, begitupun yang di sebelahnya. Yang ini juga sama. Nah, yang ini juga sama, dan ini punya penyekat. Jadi ini putus ya. Ini putus, begitupun yang di atas ini juga putus. Nah, yang lubang ini juga terhubung sama seperti yang di bawah ini. Nah, yang ini juga terhubung, ke sampingnya dia tidak terhubung. Dia terhubungnya ke bawah seperti ini. Nah, khusus untuk yang lubang yang ini, dia terhubungnya mendatar. Jadi tidak ke bawah lagi. Begitupun untuk yang di bawah, dia mendatar. Antara lubang atas dan lubang bawah dia tidak saling terhubung. Nah, bagaimana cara kita untuk menghubungkan antar sekat ini? Kita ambil kabel penghubung, nanti kita hubungkan dari titik ini ke titik ini, maka artinya dari lubang ini sampai ke bawah ini, artinya dia terhubung, yaitu dihubungkan dengan kabel penghubung atau jumper. Nah, seperti itu dia prinsipnya untuk papan breadboard. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikumnya untuk gambar yang pertama.
ini namanya papan breadboard. Nah, untuk papan breadboard ini terdiri dari beberapa lubang dan dipisahkan oleh pembatas ini. Nah, antara lubang ini dia terhubung ke utas kawat di sini. Jadi penghubung kawatnya ke sini ya, bukan ke sini. Berarti ke sini penghubung kawatnya, begitupun yang ini memanjang ke sini. Di sininya putus. Yang ini pun ke sini memanjangnya, di sininya putus, sambung lagi kawatnya. Nah, untuk yang ini ke sini panjang kawatnya. Nah, itu sebagai penandanya. Baik, yang pertama kita ukur dulu V1 dan V2-nya. Sesuai dengan tabel 1, untuk gambar 1, VS-nya ada dua macam, yaitu 5 volt dan 9 volt. Nah, sekarang kebetulan kita menggunakan baterai, jadi kemungkinan tegangannya tidak pas 5 dan 9. Sekarang kita coba ukur yang VS yang untuk yang 5. Ini kita taruh di sini. Ini di sini 1, terus di sini 1. Nah, silakan dibaca berapa nilai VS-nya. Nah, itu dia nilai VS untuk tegangan yang pertama. Yang ini dia bentuk baterainya ya, sampai ini untuk VS yang pertama. Kemudian sampai ke ujung ini untuk VS yang kedua. Nah, silakan dibaca berapa besar tegangan untuk VS yang kedua. Nah, sekarang kita mulai untuk gambar yang pertama. Gambar pertama untuk VS yang pertama. Gambar pertama R1 nilainya 2,2 kilo ohm. Ini dia. Jadi pemasangan R itu kedua kakinya tidak boleh terhubung ke dirinya sendiri. Berarti dipisahkan karena kawat pada papan breadboard ini terhubungnya ke sini. Kalau kita taruh ke sini, berarti ini terhubung ke dirinya sendiri. Jadi pemasangannya salah. Jadi harus seperti ini bentuknya. Nah, antara kaki ini dengan ini dia tidak saling terhubung karena tidak ada kawat penghubungnya. Kawat penghubung di papan breadboardnya seperti ini dia penghubungnya. Nah, kemudian R1 itu dia terhubung seri dengan R2. R2 nilainya 1 kilo ohm. Yang ini dia R-nya. Nih, yang ini berarti kaki ini nyambungnya ke sini sepanjang kawat ini. Nah, berarti boleh kita taruh di sini dan di sini. Nah, udah selesai bentuk rangkaian seri untuk gambar yang pertama. Ini dia tanda penghubungnya, kawatnya. Ini ada kawat di bawahnya. Dan selanjutnya kita masukkan sumber tegangan untuk VS yang pertama. Berarti yang ini tadi dari ini sampai ini untuk VS yang pertama. Kita masukkan sumber tegangannya. Ini yang positifnya. Sesuai dengan gambar, positif itu masuk ke R1. Itu yang ini. Nah, negatifnya berarti yang ini dia. Yang negatifnya kita taruh di kaki R2. Nah, seperti ini. Ini untuk yang VS yang pertama. Sekarang kita diminta untuk mengukur VR1. Perhatikan tabel 1, VR1 berarti yang ini. Ini yang merah berarti ini positif multi nanti. Nah, berarti di sini kita taruh multinya. Ini yang positifnya. Ini yang di sini dan ini yang negatifnya. Nah, silakan dibaca berapa volt tegangan pada multinya dengan batas ukurnya 10 dengan batas ukur 10 volt. Silakan dilihat lebih jelas, lebih dekat berapa volt tegangannya. Ini tegangannya DC. Kemudian kita lanjutkan ke V2 pada kaki R2. Yang ini. Nah, baca berapa volt tegangan pada multinya. Batas ukurnya 10 volt. Nah, selesai untuk VS yang pertama, untuk gambar yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk VS yang kedua, gambar yang pertama juga dengan R yang sama. Berarti di sini kita taruh dari ujung ini sampai ujung ini berarti VS yang kedua. Caranya sama, kita ukur kembali tegangan pada pada V1. Yang ini positifnya dan ini negatifnya. Silakan dibaca pada multinya berapa volt dengan batas ukurnya masih menggunakan yang 10. Kemudian kita lanjutkan ke V2. Untuk VS yang kedua,
Dah baca berapa volt tegangannya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita ganti nilai R-nya lagi. Sekarang R1 dan R2 dia bernilai seri. Gambarnya masih sama. R1 dan R2-nya nilainya sekarang 10K, dia hubungannya seri. Bentuknya masih seperti yang tadi. Seperti ini dia penghubungnya, kawat di bawah. Nah, positifnya terhubung ke R1 dan negatifnya yang ini untuk VS yang pertama. Ini untuk VS yang pertama. Jadi VS-nya sesuai yang data yang kita ukur di awal tadi ya. Kita taruh ini di R2. Sini kita taruh. Kemudian baru kita ukur berapa besar V1 dan V2-nya. V1 pada kaki R1. Nah, ini dia. Silakan dibaca berapa volt tegangannya dengan batas ukurnya 10 volt. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang V2, untuk VS yang pertama tadi. Ini V2-nya. Nah, itu dia besar V2-nya. Nah, selanjutnya kita robah lagi ke VS yang kedua. Berarti di sini kita taruh negatifnya. Gambarnya masih tetap sama. Kemudian kita ukur V1-nya. Ini taruh di sini. Nah, baca itu berapa volt tegangannya. Batas ukurnya masih 10 volt DC. Kemudian kita lanjutkan ke V2. Berapa volt itu besar tegangannya. Nah, selesai untuk yang gambar pertama. Baik, sekarang kita lanjutkan ke gambar yang nomor 2. Untuk gambar nomor 2, RS-nya bernilai 3,3K. Berarti yang ini dia R-nya. Ini untuk RS. Kemudian R1 dan R2-nya dia paralel dan terhubung seri dengan RS. R1 nilainya 2,2K, berarti yang ini dia terhubung seri dengan RS. Yang ini. Nah, kemudian R1 itu dia paralel dengan R2. R2 nilainya 1K. Nah, ini. Nah, udah. Kemudian VS-nya tetap sama seperti yang tadi. Yang ini untuk VS yang pertama. Kemudian sampai ke sini untuk VS yang kedua. Sekarang kita coba ukur yang VS yang pertama dulu. Kita masukkan sumber tegangannya. Untuk yang positif masuk ke RS. Yang ini RS-nya. Kemudian untuk yang negatifnya masuk ke R1 dan R2. Ini yang negatifnya masuk ke R1 dan R2. Jadi di sini kita taruh. Nah, di sini kita taruh. Selanjutnya kita ukur berapa besar arus tiap-tiap R. Ini kita taruh batas ukurnya misalnya di 2,5 mA. Kita ukur berapa besar RS. Ini syaratnya kita buka salah satu kakinya terlebih dahulu. Nah, kita ukur lagi. Kita taruh di tempat yang berbeda. Pokoknya kaki yang kita buka itu dia tidak nyambung ke R yang ini. Jadi kita ukur IS. Taruh sini dan taruh di sini. Nah, itu dia besar IS-nya. Batas ukurnya tadi di 2,5 mA. Nah, berapa besar IS-nya? Nah, kemudian kita kembalikan R-nya ke bentuk awal tadi. Kita ukur berapa besar I1. Jadi kita buka kaki R1 yang 2K. Yang ini kita buka. Kita taruh di tempat yang berbeda. Pokoknya dia tidak nyambung ke kaki R2. Berarti kita taruh di sini mengukur I-nya. Terus di sini satu lagi. Ini kebalik.
Ini negatifnya yang bawah ini yang positifnya. Batas ukurnya masih sama, yaitu sebesar 2,5 mA. Nah, baca berapa besar arusnya. Selanjutnya kita kembalikan R1 ke bentuk semula. Kita pindahkan lagi yang untuk I2. Kita geser kakinya. Nah, kita ukur di tempat kaki yang dibuka tadi, yang ini kaki R-nya, terus yang ini. Nah, berapa besar I2-nya? Nah, kemudian kita kembalikan R-nya ke bentuk semula. Kita pindahkan V-nya ke PS2. Kemudian kita ukur lagi berapa IS-nya. Kita buka kakinya. Kita pindahkan agar dia tidak nyambung ke rangkaian awalnya. Baru kita ukur IS-nya. Di sini kakinya 1 miliampernya, terus di sini miliampernya 1 lagi. Nah, berapa besar arusnya? Batas ukurnya masih sama, 2,5 mili. Nah, kemudian kita kembalikan R-nya ke bentuk semula. Kita buka lagi R1 untuk mengukur I1. Kemudian kita ukur pada kaki yang dibuka. Nah, kita lanjutkan mengukur I1-nya. Ini di sini negatifnya, ini positifnya. Nah, baca pada multinya berapa besar I1-nya, batas ukurnya 2,5 mA. Kemudian kita lanjutkan untuk mengukur I2. Ini kita kembalikan terlebih dahulu. Buka kaki R2. Pindahkan salah satu kakinya ke lubang yang berbeda. Baru kita ukur di tempat yang semula. Nah, itu dia besar I2-nya. Batas ukurnya 2,5 mA. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tabel selanjutnya. Untuk RS-nya masih tetap sama. R1 dan R2-nya diganti, nilainya 10K keduanya. R1 dan R2-nya kita ganti, nilainya 10K. Kita taruh di sini. Dan kita taruh di sini. Nah, kita kembalikan VS-nya ke VS1. Itu yang ini. Baru kita ukur berapa besar IS. Kita buka ini kakinya 1, kita pindahkan ke tempat yang berbeda, yang tidak menyambung ya. Baru kita ukur IS-nya di sini 1 dan di sini 1. Nah, baca di multinya berapa besar IS-nya, batas ukurnya 2,5 mili. Kemudian kita kembalikan RS-nya. Kita buka kaki R1. Kita taruh di sini, pindahkan lubangnya, baru kita ukur berapa besar I1-nya. Taruh di sini. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, kita buka kaki R2. Nah, kita taruh di sini, berapa besar I2-nya. Nah, kita kembalikan N-nya ke bentuk semula. Pindahkan VS-nya ke VS2. Kita ulangi mengukur IS. Pindahkan ke sini. Ukur IS-nya. Nah, baca pada milinya, batas ukurnya 2,5 mili. Kemudian kita kembalikan R-nya ke bentuk semula. Dan kita ukur lagi yang I1-nya. Kita buka kakinya 1, kita pindahkan agar tidak nyambung. Kita ukur lagi. Ini untuk I1. Kemudian ini kita kembalikan. Ini kita ukur untuk I2. Taruh sini dan di sini 1. Nah, ini untuk I2-nya. Nah, selesai untuk gambar yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambar nomor 3. R1 nilainya 10K.
R1 nilainya 10K, kita taruh di sini. R1 nilainya 10K. Kemudian R1 yang ini dia nanti terhubung ke R3. R3 nilainya 2,2K, berarti yang ini. Nah, dari R3 ini dia terhubung ke R4. R4 nilainya 1K, berarti yang ini. Seperti ini kita taruh. Nah, di sininya putus, taruh di sini. Nah, di antara R1 dan R3 ini nanti ada R2. R2 nilainya 3K3. Yang ini dia R-nya 3K3. Di sini taruh. Terus di sini kita taruh. Nah, antara kaki R2 dan R4 ini dia terhubung. Kita taruh jumpernya di sini. Nah, hubungan antara R2 dan R4 ini nanti ada R5. R5 nilainya 100 ohm. Berarti yang ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, selesai rangkaiannya. Selanjutnya, positif baterai kita mulai dari VS yang pertama. Kita taruh di sini. Nah, positif baterainya nyambung ke R1. Di sini kita taruh. Ini positif. Kemudian negatif baterainya nyambung ke R5. Ini kita taruh. Nah, dah selesai dia. Selanjutnya, pertama kita ukur V terlebih dahulu semuanya. Kita mulai dari V1. Di sini dan di sini. Nah, itu dia V1-nya. Silakan dibaca batas ukurnya 10 volt. Kemudian kita lanjutkan ke V2. Yang ini dia V2-nya. Batas ukurnya masih 10 volt. Kemudian kita lanjutkan ke V3. Yang ini V3-nya. Batas ukurnya masih 10 volt. Kemudian kita lanjutkan ke V4. Ini dia V4-nya. Batas ukurnya masih 10 volt. Hidup itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke V5. Yang ini V5-nya. V5 belum hidup dia. Terlalu kecil. Kita turunkan batas ukurnya. Nah, masih kecil. Turunkan ke 0,25. Nah, itu dia untuk V5. Batas ukurnya 0,25 ya. Nah, silakan dibaca berapa volt itu. Nah, selanjutnya kita ukur lagi I-nya. Kita rubah ini ke 2,5 mili dulu coba. Kita ukur I1, kita buka kaki R1. Kita taruh di sini, dia nggak nyambung dengan R yang manapun. Baru kita ukur untuk I1-nya di sini kaki awalnya. Ini dia yang pindahannya. Itu untuk I-nya, batas ukurnya 2,5. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula. Taruh di sini, kita ukur I2. Buka ini kakinya 1. Kita taruh di tempat yang berbeda, yang tidak menyambung dengan R yang manapun. Nah, ini dia. Di sini kita ukur dan di sini untuk I2. Nah, kita kembalikan R2-nya ke bentuk awal. Kita ukur I3. Kita buka kakinya 1. Kita pindahkan ke tempat yang tidak terhubung dengan rangkaian. Baru kita ukur besar I3. Nah, berapa mili itu batas ukurnya 2,5. Nah, kemudian kita kembalikan ke bentuk semula R3-nya. Baru kita ukur I4 pada R4. Kita buka kakinya 1. Yang ini saja.
taruh sini. Baru kita ukur I4 nya. Ini ke sini ya, sini nggak hidup, ke sini aja kita taruh. Nah, itu dia untuk I4 nya. Batas ukurnya 2,5 mili. Kita kembalikan ke awal. Nah, kita ukur I5, kita buka kakinya. Kita taruh di tempat yang ini aja, kita buka. Kita taruh di tempat yang tidak terhubung. Kita ukur berapa besar I5 nya. Batas ukurnya masih 2,5 mili. Nah, kemudian kita kembalikan ini ke awal, tempat dia semula. Kemudian kita ganti VS nya ke bentuk VS yang kedua. Nah, kembali kita ukur V1 terlebih dahulu pada kaki R1. Ini V1, batas ukurnya 10 volt. Kemudian ini V2. Ini V3. Ini V4. Batas ukurnya masih 10. Kemudian ini V5. Nah, ini kok tidak terbaca, kita pindahkan ke 0,25. Nah, itu dia besar V-nya untuk V5. Nah, kemudian kita lanjutkan mengukur I-nya. Kita putar batas ukurnya ke 2,5. Kita buka kaki R1. Nah, baru kita ukur besar I1-nya. Kemudian kita kembalikan. Kita buka R2 untuk I2. Nah, taruh di sini. Nah, itu untuk I2. Batas ukurnya masih 2,5 mili. Kemudian ini dikembalikan. Kita buka R3. Taruh di sini. Nah, taruh di sini dan di sini. Ini untuk I3. Kita kembalikan. Nah, kita buka R4 untuk I4. Taruh di sini. Kita ukur. Ini untuk I4. Nah, kemudian kita kembalikan. Kita buka R5 untuk I5. Taruh di sini. Nah, ini untuk I5-nya. Nah, oke. Sekian praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.